takut gitu. Oke. Kalau gitu aku jelasin dulu ya. Feren takut gak? Karena aku nggak Islam. Iya. Kita bukan ngomongin ta'aruf nih. Kalau Kristen mah pacaran dulu, say. Nah, oke, sekarang kita bahas nih ya. Feren pernah pacaran nggak? Pernah. Nabila pernah pacaran? Pernah. Lu pasti pernah kan? Pernah. Berkali-kali. Berkali-kali. Udah Ya. cerita ya. Ya. Aku pacaran cuma sekali. Oh. 4 tahun. Aku lama juga ya pacaran ya? Lama. Gue paling lamanya 1,5 tahun. Aku laki-laki bucin sebenarnya. Wow. Sama yang ini atau sama sebelumnya? Sama yang sebelumnya lah. Kalau sama Umar kayaknya nggak mungkin pacaran. Ini biar langsung tahu di awal karena Ustadz Felix nih Spill. Ya, ini baru Ya, pertama kali ya. ta'aruf kan? Lu Tosong Hekyu. Bukan dia lah. Ya, Ustaz. tapi Ustadz tuh ta'aruf kan yang ini kan. Kalau sama istriku yang sekarang aku ta'aruf. Ya. Kenapa Tapi sama putus, Ustaz? karena aku putus karena aku masuk Islam. Oh, Iya, begitu Really? aku masuk Islam, aku putusin. gimana? Ya. Ketika aku masuk Islam, aku putusin pacarku. Ustaz nggak bisa ngajak. Gitu. Dia sudah muslim masalahnya. Jadi aku nggak ngajak lagi. Oh bener. Dia udah muslim tapi Ustaz putusin. Iya. Karena nggak Itu boleh dia tuh. pacaran. Karena nggak boleh pacaran. Pacaran itu tuh haram berarti di Islam. Nah, berarti kita bahas satu-satu dulu ya. Kan kita bahas supaya sistematis nih. Jadi Ustaz putusin mantannya Ustaz karena haram. Karena nggak boleh di dalam Islam. Bukan dianya yang haram ya. Parah nih. Mungkin kalau misalnya beliau langsung punya visi misi menikah juga langsung Ya. mau aja ya Ustaz ya. Tentu. Cuman pas aku ngomong sama bapakku aja nggak percaya sama aku. Aku bilang sama bapakku kan, aku mau nikah 17 tahun tuh. Tahu nggak bapakku bilang apa? Pakai bahasa Palembang, kanjinian kau. Apa tuh ya Ustaz? Mesum banget lu. Gitu kan ya. Jadi yang kebayang tuh aku udah mesum gitu maksudnya. Cuma pengen. Ya, akhirnya aku pikir gini ya, kalau aku belum bisa yakinin bapakku sendiri, apalagi ngeyakinin bapaknya orang lain kan. Akhirnya berproses. 4 tahun kemudian aku baru nikah. Gitu sama Ummu Alila. Nanti boleh Ustaz dikasih tahu tipsnya gimana. Oke, pas tentu Jadi saja. 4 tahun Itu, ta'aruf. 4 tahun aku pacaran. 4 tahun aku pacaran, aku ta'aruf 1 tahun. Nah, kan 4 tahun pacaran, putus karena haram, Iya. terus pacaran lagi, terus ta'aruf. Bukan pacaran lagi. Terus aku nggak pacaran. Terus nggak pacaran, terus ta'aruf. Terus ta'aruf. Nah, tapi aku mau bahas pacaran dulu nih. Berapa kali Farun putus? 2. 2 kali. Lu berapa kali putus? Jujur Nggak lu. mau sebut, nggak mau sebut on Yang cam. nggak diakui dan Jujur yang lu. diakui. Berapa kali? Banyak. Banyak. Oke. Aku cuma sekali. Nabila berapa kali putus? Kira-kira aja. Ya, Ustaz lupa. Ya, Lupa 3 ya. atau 4 ya. Oh, 3 atau 4 kali putus. Berarti ada sesuatu yang in common di sini. Ternyata datanya adalah kebanyakan orang pacaran itu tidak menikah dengan orang yang dipacarinya. Itu yang pertama tuh. Kena apa? Banyak orang-orang yang pacaran, dia belum tentu nikah dengan orang yang dipacarinya. Iya, itu setuju, benar. Ustaz. Sepakat Selama ya? apapun itu ya. Selama apapun itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan itu sederhana. Aktivitas lu ngapain pas pacaran? Baca buku. Bohong banget. Main game. Ngapain pas pacaran? Kenapa lu ketawa kayak gitu? Aktivitas lu ngapain? Oke. Ke gereja. Ini Masya Allah banget sih kegaja banget gitu ya ceritanya. Kok Masya Allah. Aku cerita aku aja ya. Di zamanku aku nggak tahu pacaran itu apa. Yang aku tahu adalah laki-laki yang nggak pacaran itu nggak keren. Maka aku mulailah untuk cari pacar pada saat itu. Dan memang betul di resminya di gereja. Kita bawa pacar kita ke gereja, lalu kemudian seolah-olah kita udah jadian, yang lain nggak boleh ganggu lagi ya, karena itu jadi punyaku, kira-kira gitu. Kita pergi nonton, kita pergi apa dan segala macam. Di satu titik itu aku benar-benar nggak ngerti kenapa aku pacaran. Tapi cowok cepat belajar. Ketika cowok cepat belajar, cowok itu punya nafsu. Dan itu normal. Maka aku jadi ngerti bahwa ketika aku sudah pacaran, aku menginginkan lebih daripada sekedar cuma pegangan tangan. Paham sampai di sini? Pada waktu itu aku sangat-sangat polos sekali. Zaman dulu Nabila kalau percaya nggak percaya, lu percaya nggak percaya. Zaman dulu aku nggak tahu kenapa orang bisa punya anak. Oh ya? Karena pada saat itu aku nonton sinetron atau nonton film, itu ketika mereka mau ciuman deket-deket, skip langsung hitam. Setelah itu hamil. Bener kebanyakan orang Setelah yang itu di Indo hamil. kayak gitu. Pikirku apa? Oh, ciuman tuh yang bikin hamil. Aku pertama kali bilang sama pacarku, pokoknya kita boleh ngapain aja, asal jangan ciuman. Karena aku nggak mau kamu hamil. Karena polos banget kan ya. Bahkan aku nggak ngerti hubungan antar laki-laki perempuan, aku nggak ngerti sama sekali. Tapi karena cowok cepet belajar, aku jadi ngerti bahwa aku capable banyak hal. Nah artinya kalau misalnya contoh pacaran kalau udah bertahun-tahun, aku yakin pacarannya pasti bukan cuma pegangan tangan doang. Pertanyaan itu sederhana. Kalau kejadian sesuatu yang rugi siapa? Cowok atau cewek? Cewek. Maka disitulah titik itu pacaran tuh menjadi sangat-sangat tidak reliable untuk cari pasangan. Karena pacaran tidak didesain untuk cari pasangan. Contoh ya, coba kita lihat. Data di Jepang menunjukkan begini. Satu cowok sebelum dia menikah, dia berhubungan badan dengan 7 perempuan sebelumnya. Jadi dia sudah berhubungan 7 perempuan, baru kemudian dia nikah. Sedangkan kemudian cowok,
cewek itu 5 laki-laki yang berbeda sebelum dia nikah. Paham gak maksudnya? Jadi dia udah nyicipin 5 laki-laki, yang laki-laki menyicipi 7 perempuan. Artinya kalau kita lihat itu, ini menjadi problem ke depan. Karena kenapa? Pertanyaan sederhana, Nabila apa yang paling dikhawatirkan pas sudah nikah? Yang paling dikhawatirkan apa ya? Dari cowoknya. Dapatnya mau kondo. Misalnya Aku apa? takutnya sih dapat cowok yang kasar sih Ustadz. Kasar, Main tangan, nyakitin, yang mental. physical attack. Selain itu apa lagi? selingkuh. Selingkuh, bagus. Karena kenyataan yang kita lihat begitu kan ya. Yes. Pertanyaan itu sederhana. Kalau cowok pacaran sama cowok selingkuh, sama atau beda? Feren. Maksudnya sama atau enggak orang? Nah, cowok selingkuh sama cowok pacaran sama nggak? Cowok selingkuh sama orang? Beda sih. Bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya yang satu pacaran, yang satu selingkuh. Nah, gue kasih tau lihat ya. Gitu. Coba kita lihat ya. Cowok selingkuh sama cowok pacaran itu sama. Satu, sama-sama nggak punya komitmen. Ya kan ya? Okay. Jadi orang pacaran kan dia kan nggak punya komitmen tuh. Orang-orang selingkuh juga nggak punya komitmen. Paham kan ya maksudnya kan ya? Artinya mereka sama-sama terus kemudian berhubungan dengan orang yang lain tanpa ada ikatan. Sama kan ya? Orang pacaran nggak ada ikatan. Ditanya kapan nikah? Maybe yes, maybe no. Atau Mei tahun kapan gitu kan ya? Orang-orang yang selingkuh juga sama. Mereka juga nggak ada komitmen. Tapi kan kalau kayak gini, ini itu teknikalitas. Betul. Menurut gua. Kalau nikah kan memang udah ada formal dokumennya, Betul. teknisnya gitu-gitu. Kalau pacaran itu kan lebih kayak koneksi mungkin psikologis ya. Iya, betul. Kayak secara mental, secara betul. perasaan dan lain-lain. Kalau orang pacaran di modern civilization ya mereka ngerasa ada komitmen. Itu komitmennya, komitmen verbal terhadap bersama. Betul. Gitu loh. Ini sebagai kayak trial run-nya sebelum mereka ya udah komitmen on paper gitu. Betul. Karena pas udah on paper itu udah harta lah, udah itulah udah semua kan gitu. Jadi menurut gue sih beda sih. Kalau mungkin di modern civilization ya pacaran tuh ya basically ada komitmennya tapi ya verbal. Orang selingkuh juga ada komitmen. Bener. Kalau enggak mereka maksudku itu. Jadi komitmennya yang selingkuh sama komitmennya pacaran itu sama. Cuma ke orang yang berbeda. Cuma mungkin baik konsep itu beda. Iya. Karena kalau selingkuh kan artinya kita deviasi nih. Betul. Bilangnya komitmen sama sini tapi ternyata ke yang lain. Kalau pacaran kan sama-sama komit yang ini sama komit yang ini. Gitu. Ya, artinya begini maksudku. Contoh gini ya. Ketika kita pacaran misalnya ya. Pacaran ini kan tidak ada komitmen sampai kayak nikah kan ya. Benar. Nah, selingkuh juga sampai di titik itu. Benar. Artinya yang aku mau katakan adalah kalau ada orang yang sudah pacaran, kita lagi ngelatih dia untuk selingkuh sebenarnya. Karena ketika dia pacaran nih, nggak ada kemudian izin dari bapaknya, nggak ada kemudian sebuah janji yang jelas atau on paper dan segala macam, dia kan bisa berbuat begitu dengan cewek yang lain setelah kita nikah. Karena dia bisa berbuat seperti itu pada kita juga pas kita pacaran. Paham maksudnya? Berarti gini Ustadz, ketika ada orang yang nikah dengan komitmen kepada Allah kan, ketika ijab kabul, betul. Dia sampai bisa selingkuh, berarti awal nikahnya nggak didasarkan dengan hal yang baik awalnya. Benar. Berarti mungkin ada sesuatu yang terjadi sebelum dia nikah. Itu sudah dia latihan sebenarnya. Jadi dia udah terbiasa untuk berbuat sesuatu tanpa ada konsekuensi. Atau dia nggak ngitung konsekuensinya. Nah berarti kita nggak boleh rely on human. Karena gini problemnya. Kalau pacaran itu adalah benar menjadi sebuah jalan untuk mengenal pasangan, harusnya kan tidak ada perceraian harusnya. Tapi negara-negara yang paling bebas justru negara-negara yang paling tinggi tingkat perceraiannya. Benar nggak? Emang orang yang ta'aruf ada jaminan nggak mungkin cerai? Nggak ada. Nanti kita lihat bedanya. Oke, kalau gitu kita lihat ya. Orang yang nikah, ternyata dia cuma satu tuh problematikanya. Cuma satu tuh yang dia anggap sebagai satu ikatan atau komitmen tadi. Itu adalah dia janji mau nikah. Sama seperti orang-orang diselingkuhi itu, orang yang berselingkuh, dia janji mau nikahin ini. Tapi kan kamu sudah punya istri. Nantilah kita atur. Jadi mereka nggak pikir panjang tuh. Yang penting kenikmatan di depan, nanti di belakang urusan nanti. Nah maka kalau ada orang pacaran nih, dia akan lebih mudah untuk selingkuh daripada orang yang kemudian dia nggak pacaran. Berarti kita harus tahu dulu nilai yang diambil nih. Berarti yang kita dapat apa? Satu adalah kalau orang pacaran itu dia lebih mudah untuk selingkuh ke depan karena aktivitasnya sama antara pacaran dan selingkuh. Yang pertama. Yang kedua, pacaran tidak membuat orang jadi kenal orang. Berapa banyak kita kemudian lihat orang pacaran, terus kemudian ketika dia sudah nikah, apa kata dia? Tapi oke. Iya. Ini Tapi kita aku gue jujur Nggak banyak apa-apa. challenge ya. Nggak apa-apa, Banyak challenge ya. bagus. Karena gue takut jujur. Iya, betul. Takut nikah. Sampai sekarang takut nikah. Oke. Takut salah pilih. Betul. Makanya gue tuh tipe yang kayak harus bener-bener kalau bisa psikoanalisis mantan calon-calon istri gue psikoanalisis. Betul.
Gue bikin analisanya dan lain-lain. Karena semuanya harus share dulu nih sebelum gue nikah nih. Karena gue gak mau nikah habis itu gue cerai gitu loh. Nah kita belum bahas ta'arufnya. Kita baru bahas tentang bahwa pacaran tidak works untuk mendapatkan atau mengenal orang. Sebenarnya kalau secara statistik itu benar. Orang-orang yang bebas atau yang pacaran habis itu most likely bisa cerai. Karena mereka udah diajari sama menjalankan suatu hubungan tanpa komitmen yang